Sebuah candi besar, megah, dan tinggi, peninggalan leluhur pada ratusan tahun lalu, saat ini tinggal bagian bawahnya saja. Suatu ketika, ada seorang petani melihat batu besar dengan posisi rebah, dengan warna batu yang berbeda dengan batu lainnya, tergeletak di pinggir tatanan bangunan kuno. Dengan rasa penasarannya, dia mengajak teman-temannya untuk mengangkat dan mendirikan batu tersebut. Di luar dugaan, pada sisi bawah batu terlihat jelas bekas pukulan benda tumpul yang sepertinya terjadi vandalisme oleh orang-orang sebelumnya. Bekas pengerusakan pada objek khusus pada batu tersebut menjadikan mata mereka semakin mendekat melihat pembentukan apa yang mereka rusak. Ternyata sekilas terlihat ada pembentukan atau bagian relief arca tangan manusia. Jelas sekali bahwa batu yang awalnya rebah, lebar atau ombo dalam istilah bahasa Jawa adalah merupakan lapik atau dinding dari sebuah arca yang sangat besar. Selang beberapa tahun kemudian, apa-apa yang ada di tempat ini, mulai dari bangunan kuno, lapik arca, diberikan tempat khusus dan dijadikan sebagai wisata spiritual atau religi. Berpuluh-puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun lalu, di tahun 2019 hingga sekarang, tahun 2021, proses ekskavasi pun dilakukan oleh BPJB Jawa Timur. Titik utama penggalian dilakukan pada bangunan utama yang diduga kuat merupakan bangunan suci dari kerajaan kuno. Menyayat hati, miris, bahkan sampai tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana tidak, dari hasil ekskavasi banyak dijumpai struktur-struktur atau batu-batu candi yang sudah tidak pada posisinya lagi. Bahkan terdapat lorong-lorong kecil yang diduga ada sebagian orang dulu melakukan penggalian secara ilegal atas tujuan mencari harta karun yang ada di candi ini. Dari informasi tekstual yang ada, menurut Bupati Mojokerto pertama, Kromojoyo Adinegoro, menuliskan bahwa dulu orang-orang lokal dan orang-orang Belanda banyak mengambil material dari bangunan suci berupa bata ataupun batu untuk kepentingan komersil, seperti untuk pembangunan pabrik yang mereka dirikan, bantalan rel kereta api, termasuk bantalan jalan. Sedangkan batu bata merah malah yang justru mempunyai nilai ekonomis, yaitu dijual ke Surabaya yang di sana menjadi campuran perekat semen merah. Namun proses ekskavasi tidak berhenti di situ. Mereka para pekerja yang masuk dalam tim ekskavasi tetap semangat dan semakin penasaran atas tinggalan dari para leluhur. Hingga tepatnya pada awal minggu kelima waktu itu, ditemukanlah lembaran emas yang terselip pada batu dalam sumuran candi. Senang, bahagia, dan menarik perhatian pada orang-orang di sekitarnya. Karena usaha ekskavasi semakin membuahkan hasil, dengan penuh kehati-hatian diangkatlah lembaran emas itu. Meskipun lembaran emas tersebut tidak utuh lagi, yang pada bagian-bagian tertentu terpisah, namun setelah sampai pada proses rekonstruksi, tampak terlihat jelas bahwa bentuk dari lembaran emas ini berbentuk kura-kura. Dari Ismail Lutfi, seorang arkeolog, menjelaskan lembaran emas yang ditemukan adalah yang dimaksud dengan kurma awatara. Kurma awatara adalah bagian awatara dari Wisnu sebagai simbol dari mikrokosmos. Istimewanya lagi adalah temuan emas ini bisa menambah informasi akan kelengkapan dari situs Candi Yoni Klinterejo yang selama ini menjadi misteri
banyak dugaan yang muncul tentang apa, bagaimana, dan siapa yang mendirikan bangunan kuno ini. Dari temuan lembaran emas yang berbentuk kura-kura, tentunya sudah bisa menjawab bahwa situs Yoni Klinterjo merupakan bangunan suci atau candi peribadatan. Pak Hadi, Ketua Tim Ekskavasi Situs Beri Kahuripan dari BPJB Jawa Timur, mengungkapkan bahwa ekskavasi ini dilakukan bertujuan untuk menggali potensi struktur candi sekaligus untuk aspek pengembangan dan pemanfaatan situs bagi masyarakat. Dalam proses ekskavasi tahap keempat ini, tim ekskavasi dari BPJB Jawa Timur telah menemukan sesuatu yang istimewa lagi, yaitu 7 dari 8 batu astadik palaka, yaitu di sisi timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Batu berelief ini terdapat pada kaki candi yang dipasang sesuai 8 arah mata angin. Pada permukaan masing-masing batu astadik palaka terdapat ukiran simbol dewa penjaga 8 mata angin dalam kepercayaan Hindu. Berdasarkan beberapa kajian bangunan suci pada masa klasik, jika suatu bangunan terdapat batu astadik palaka, maka bangunan tersebut bisa diyakini sebagai bangunan suci untuk proses pemujaan. Temuan batu astadik palaka menjadi bukti yang menguatkan lagi dugaan bahwa situs Beri Kahuripan ini dulunya merupakan sebuah bangunan suci. Acungan jempol untuk bangsa kita yang biasa disebut telang budaya atau lokal genius, bahwasanya orang Nusantara sebelum ada pengaruh yang lain-lain itu berkembang, orang Nusantara sudah mempunyai kemandirian. Mereka bisa menseleksi, bisa menfilter terhadap budaya mana yang akan dipakai atau budaya mana yang akan dikembangkan dengan mengadaptasikan kondisi dan lingkungannya. Dan bukti tersebut terdapat pada situs Yoni Klinterjo yang menurut Ismail Lutfi, seorang arkeolog, jika di India ada astadik palaka dan dasa dikpalaka, namun di sini di Nusantara ini sudah mempunyai nama sendiri, yaitu Nawasanga. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.